melafalkan Allahu Akbar disertai dengan sunnahnya, disertai dengan mengangkat tangan. Kemudian ada beberapa pertanyaan mungkin kalau semoga dari yang aturakan, bagaimana ketika takbir itu dipun walid Akbaru Allah ataupun Allahu Akbar. Ketika orang ini sebagai orang muslim dan dia tahu betul dapat melafalkannya dengan baik, maka ketika takbir itu kok dibalik, maka sholatnya tidak sah. Bahkan ketika Allah hi saja itu juga sudah tidak boleh. Apalagi akbar Allah ataupun Allah akbaru itu ya tidak boleh. Kalimat yang benar adalah ketika kita menjalankan sholat Allahu Akbar. Bagaimana ketika orang baru, maaf ya, ada seorang mu'allaf hendak menjalankan sholat dan belum dapat melafalkan, belum dapat melafalkan dengan Allahu Akbar. Apakah hanya diam saja? Tidak, di situ ada kaidah lain yang dikhususkan bagi beliau-beliau yang memang belum dapat melafalkan Allahu Akbar. Boleh menggunakan kalimat Allah Maha Besar. Itu bagi orang-orang yang mu'allaf. Nah, setelah itu kemudian kita membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu makanya kita pentingnya belajar untuk membaca dan pentingnya belajar mendengarkan serta melafalkan Al-Quran dengan baik sesuai dengan makhorijul huruf. Karena apa? Memindah tasjid saja atau mengurangi satu huruf saja itu sudah merusak Al-Fatihah. Barang siapa yang rusak Fatihahnya maka rusak pula sholatnya. Nah, bagaimana orang-orang yang mohon maaf mu'alaf tadi atau orang yang memang lisannya sudah tidak bisa membaca suratul Fatihah, bisa diganti dengan ayat lain tapi dengan catatan urut. Ayatnya itu urut, walaupun misal ngene sewu jenengan tidak jenengan dokter bisa ada orang yang tidak bisa membaca suratul Fatihah, maka dia mengganti surat Al-Fatihah tadi dengan bacaan surat yang lain yang jumlahnya 7 ayat dan juga urut, tidak boleh ulang-ulang. Demikian juga Al-Fatihah ketika jenengan sadetnya bisa nih mengungan ngoten boten apa-apa. Karena apa? Ketika orang ini tidak bisa membaca suratul Fatihah dengan baik, maka atau tidak bisa sama sekali, maka bisa diganti dengan surat yang lain yang jumlahnya 7 ayat tapi urut. Kemudian setelah membaca, seandainya itu pun tidak memiliki kemampuan untuk membaca suratul Fatihah diganti dengan surat yang lain yang penting 7 ayat, itu bisa diganti dengan zikir atau bisa diganti dengan bacaan yang dia mampu. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun seandainya tidak mampu, boleh menggunakan zikir yang sekira itu nopo jenengane lamanya kurang lebih bacaan Fatihah. Seandainya dia belum bisa berzikir, dia boleh berdiam diri sekira lamanya satu bacaan suratul Fatihah. Kemudian antara bacaan Fatihah dengan surat sunnah itu tidak ada bacaan lain selain bacaan surat tersebut atau bacaan zikir, kecuali bacaan amin. Karena amin ini adalah bentuk doa yang melekat pada suratul Fatihah. Misal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalam sholat fardu tidak dibolehkan. Okay? Jeda ataupun bacaan zikir di antara suratul Fatihah dengan surat yang lain itu bukan haram. Kecuali bacaan amin. Atau semisal jenengan kok nyun sewu maca suratul Fatihah mung apal 3 ayat tok, enggak apa-apa. Diwaos 3 ayat. Nanti dibaca lagi dari bismillah lagi sampai 3 ayat lagi. Kenapa? Kita diutus, didhawuhi kan sholat walau dengan cara bagaimanapun. Bahkan nyun sewu ora iso ngadeg karo lungguh, ora iso lungguh karo turunan sak diturute. Itulah kemudahan di dalam agama Islam. Sedangkan nyun sewu agama-agama yang lain ketika tidak bisa seperti ini ya sudah, dia keluar dari aturan agama atau minimal ada penggantinya. Kalau Islam tidak bisa seperti ini, lakukan dengan cara yang lain. Lantas ketika ada sebuah pertanyaan, wah aturannya kayak yang anu tukang mabok, sholat kayaknya ya orang terima, yang anu tukang kipit, tukang adu jago, ya, tukang adu darah, lan sampai turunnya. Bagaimana ya mendengar sholat? Di dalam ajaran Islam itu tidak ada kalimat tukang dan tukang itu boten wonten. Yang ada apa? Kita didhawuhi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Baik background kita itu apa? Harus dadi kiai, petani, bos, bahkan koruptor, maling, penjudi, pembunuh. Di situ tetap ada kewajiban untuk sholat. Harus dari bakul martabak, bakul gorengan, bakul kopi, bakul cukur rambut ya, bakul gas, bakul rumput, dari guru, dari dosen sampai turun. Tidak melihat latar belakang dan tidak melihat backgroundnya, mau menjadi pemabuk ataupun apa, boleh dan kita harus sholat. Kewajiban kita. Mungkin dari catatan, lek wayahe sholat niku tidak dalam keadaan mabuk. Sama juga orang yang merokok itu tidak boleh menjadi imam. Orang yang dalam keadaan tidak sadar pikirannya, dia tidak boleh sholat. Tidak sah, bukan tidak boleh, tidak sah sholatnya, apalagi menjadi imam. Jadi sholat kita itu tidak melihat pada background kita. Kita hanya sebagai hamba-Nipun Gusti Allah kan nglampahi sholat. Mbuh dhewek koruptor utawa orang dermawan utawa tukang tambal ban utawa tukang ide proposal utawa pengamis utawa petani bahkan tukang mancing sekalipun, tukang pijat sekalipun, kita punya kewajiban sholat. Jadi jangan jadikan ketika jenengan panggil kali orang nyong anu bandit, tukang malaki wong, tukang mateni wong, saya tidak pantas sholat. Bukan seperti itu. Kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Jadi sholat itu tidak melihat background kita. Di Gusti Allah dawuh datang kula panjenengan sami kan nglampahi salat. Kenapa? Dengan salat ini kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa lebih mengenal Allah, dan yang paling penting dalam salat ini adalah kita mengenal ketauhidan. Lantas ketika kita tidak salat, jauh kita mengenal tauhid. Sebab nopo banyak orang yang mengatakan kembali ke tauhid, ini jalan tauhid dan sebagainya, tapi tidak tahu inti dari tauhid niku nopo. Inti dari tauhid sebetulnya satu, yaitu wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngestokaken datang Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Allah itu wahid. Allah itu wujud, yang saya ngomong wujud memiliki bukan berarti wujud itu berbentuk. Wujud di sini adalah ada. Beda dengan wujudnya kita, beda dengan wujudnya makhluk.
Karena wujudnya makhluk pasti berbentuk. Itu sudah barang pasti berbentuk. Kita tidak mengerti wujudnya malaikat seperti apa, tapi malaikat pun berbentuk. Kita belum pernah ngambah swarga utawa neraka, tapi yang namanya surga neraka wujudnya berbentuk. Iblis sekalipun tetap wujud dan berbentuk. Tapi wujudnya Allah tidak bisa dimaknai bentuk. Wujudnya Allah hanya bisa dimaknai sebagai ada. Sama tawis kalian dimaknakan menawi wonten perkawis napa kemawon ingkang saged kula panjenengan sami sawiraken insyaallah akan niku langkung sae sebab napa kita sama-sama saling mengingatkan. Mungkin kula lali ing dalem napa jenengan ngelingaken. Ada satu titik jenengan lali mungkin kula kelingan nggih kula elingaken. Mboten mawon sawetawis dipun sambi.